Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi di channel Bang Andreas. Oke guys ya, hari ini kita jumpa lagi di konten kita hari ini, yaitu kita mau review lengkap motor yang ada di depan kita ini guys ya. Ini adalah motor Vixion Supermoto guys ya. Sekali lagi ini adalah motor Vixion Supermoto. Oke, yang nanti mau kita review setelah menjadi supermoto seperti ini, habis biaya berapa dan cara pembuatannya seperti apa, nanti kita jelaskan di video ini sampai dengan selesai guys ya. Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, terlebih dahulu Bang Andreas puter intro nih Bang Andreas. Oke guys ya, sekarang video kita lanjut lagi. Di depan kita di sini ada motor Vixion Supermoto guys ya. Ini adalah motor Vixion lama atau Vixion Old ya, yang sudah kita modifikasi menjadi Vixion Supermoto. Karena di video kemarin masih banyak yang kebingungan, yang banyak yang tanya-tanya gimana cara pembuatan dan biaya perakitan sampai dengan seperti ini. Nanti kita jelaskan dari cara-caranya dulu guys ya. Cara-cara, setelah itu terakhir mungkin kita jelaskan harga dan biayanya. Oke. Sebelumnya banyak banget motor Vixion itu yang dimodif menjadi supermoto juga bisa, menjadi R25 atau motor yang lain model sport juga bisa. Kita mau jelaskan di Vixion Supermoto tersebut dari cara pembuatan awal guys ya. Cara pembuatan awal itu adalah motor Vixion original ya, original yang belum dimodifikasi gitu. Jadi yang kita gunakan yaitu adalah rangka motor Vixion tersebut. Ini masih rangka original guys ya, rangka original masih dipakai, mesin masih original mesin dari Vixion guys ya. Untuk dudukan mesin masih sama saja ya, tidak kita rubah. Lanjut untuk rangka belakang. Rangka belakang awalnya di besi yang ini guys ya. Besi yang ini sebelumnya tidak ada. Ini ada di agak lurus, agak turun sedikit di sini. Tapi kita naikkan di sini untuk penyangga tangki, sekalian penyangga jok. Untuk rangkanya langsung lurus ke sini, sampai belakang tembusnya di sini. Terus kita lanjut dari dudukan postep ya, yang awalnya ini tidak seperti ini ada di bagian bawah di sini agak turun. Ini kita naikkan juga. Setelah itu untuk postep belakang ya, dipotong dan dibikin lebih pendek sedikit. Jadinya dia lebih cakep guys ya. Seperti ini, dipotong sedikit. Jadi untuk rangka belakang ini udah diubah total ya. Untuk besi-besinya udah kita potongin seperti ini, udah kita rubah total. Dan untuk perakitan kita merakit sendiri guys ya. Kurang lebih waktunya 1 bulan karena kita sambil kerja sampingan. Masih lanjut lagi di bagian rangka, yaitu ada di bagian komstir guys ya. Di bagian komstir ya, di atas ini udah dibedel atau ditambah guys ya, biar sudut kemiringannya itu si setang dia agak lebih jejak, tidak terlalu miring ya. Sini dibedel, dibikin lebar sedikit, terus ditambah plat besi 1 cm ya, biar lebih enak, biar lebih jejak gitu. Terus kita lanjut lagi masih di dalam bagian rangka guys ya. Untuk penyangga mesin bagian bawah seperti ini ya, kita bikin ini besinya dari besi bekasan guys ya, dari setang bekas, setang original motor bekas yang kita sambung-sambung dibikin menjadi penyangga mesin seperti ini, atau untuk tempat standar ya. Untuk di bagian gantungan di bagian atas ya, gantungan mesin bagian atas kita sambung di bagian leheran di sini guys ya. Ini kelihatan sambungannya, dan kita bikin baut di sini agar supaya nantinya kita bisa melepas kalau kita bosen atau kita mau turun mesin guys ya. Di sini ada bautnya, bisa dilepas. Jika kalian mau bikin, bisa kalian contoh seperti ini guys ya. Oke, lanjut untuk di bagian gantungan bawah ya. Gantungan bawah kita kaitkan di sini di depan standar pada ori motor tersebut ya. Standar motor ya, kita bikin sambungan seperti ini yang nanti kita bisa melepas ya, atau tinggal kita cabut setelah baut ini atas dicabut biar motor bisa turun mesin. Lanjut di bagian postep atau standar ya. Untuk postep ini masih menggunakan original, cuman kita pakai yang variasi yang seperti gergaji. Untuk tempat standar kita naikkan atau kita pindah tempat standarnya yang awalnya ada di sini guys ya. Kita naikkan posisi menjadi di sini.
yang kita tempel atau kita rangkai di sini digantung sama penyangga dari postep sebelah kiri ya. Kita bikin rangkaian asli, rangkaian awal lagi guys ya di sini. Jadi standarnya posisinya agak ke atas seperti ini untuk ditutup. Jadi makin cakep dan tidak kawer-kawer atau tidak nempel ke tanah saat kita bawa jalan. Oke. Lanjut lagi untuk di bagian rangka bagian arm guys ya. Nah, untuk bagian arm di sini kita masih menggunakan arm original dari Vixen, tapi yang sudah kita custom untuk di bagian belakang atau setelan rantainya sudah kita bikin seperti ini. Ala KTM. Ini adalah rangka asli yang kita panjangin guys ya. Kita panjangin rangka ini atau sasis atau armnya ini kita panjangin 10 cm ke belakang ya. Dipotong tengah, disambung lebih panjang. Untuk di bagian luar ini adalah cover guys ya. Covernya ini kurang lebih harganya sekitar 200 kanan kiri ya, cover armnya. Untuk di bagian ban masih menggunakan original ya. Bagian ini bagian tromolnya masih original, belum kita modifikasi lagi. Terus kita lanjut di bagian rangka atau setang guys ya. Untuk bagian setang kita menggunakan setang Pro-Taper ya, satu paket, kita ambil satu paket ya. Jadi karena setang ini kan dia panjang ukurannya, jadi kita potong sekitar 2 cm atau 3 cm di bagian ujungnya ini. Soalnya masuk pintu terlalu lebar, itu pintunya tidak muat guys ya kalau motor ini masuk rumah. Terus kita lanjut lagi untuk di bagian depan atau sok depan guys ya. Sok depan di sini masih menggunakan sok original dari motor Vixen lama tersebut yang sudah kita tinggiin atau sudah kita sambung di bagian atas di sini guys ya. Bisa kalian lihat, yaitu sambungannya 15 cm kita pasang habis guys ya. Jadi motor ini lebih tinggi ya. Motornya lebih tinggi. Ini sok original yang sudah kita custom lagi menggunakan cover shock ya guys ya. Untuk proses pembuatan cover shocknya juga udah ada, bisa kalian cek aja nanti videonya. Untuk cover shocknya ini lumayan keren lah ya guys ya. Terus ini masih kelihatan masih original banget di bagian bawah ya. Terus kita lanjut lagi di bagian rangka di bagian tangki ya, atau tempat bensin ya. Di sini kita beli custom udah jadi untuk tangkinya. Kalau bikin sendiri mungkin harganya 500, soalnya kita beli aja harganya 500.000 guys untuk tangkinya ya. Di sini modelnya dari KLX-BF ya. Terus untuk full pumpnya masih menggunakan ori dari motor Vixen lama tersebut ya, yang kita pasang dari belakang. Jadi posisi full pump itu agak serong ya guys, agak miring ke depan ya guys ya. Kalau di motor Vixen pada orinya dia dari bawah ke atas, kalau ini dari belakang ke depan dia agak miring. Untuk kapasitas bensin mungkin sekitar 6 liter atau 7 liter ini guys ya. Oke, untuk bagian rangka sudah. Sekarang kita masuk ke bagian bodi guys ya. Bodi atau variasi. Untuk rangka seperti itu udah kita jelaskan satu persatu. Untuk video proses pembuatannya bisa kalian cek link yang ada di deskripsi dari video ini. Di situ nanti sudah lengkap kita bikin proses ini dari awal sampai sekarang ya. Terus kita lanjut dari bodi guys ya. Dari bodi di sini kita menggunakan bodi dari KLX-BF guys ya. KLX-BF yang kita PNP-in atau kita paksa untuk di motor Vixen. Untuk rangka tadi udah kita jelaskan, sekarang kita masuk ke bodi. Ini untuk harga bodi ya sekalian, harga bodinya sekitar 500 ribuan kurang lebih. Bodi 500, tangki 500, 1 juta guys ya. Jadi bodi sama tangki udah kurang lebih 1 juta. Untuk joknya ini dulu nggak seperti ini. Ini udah di custom lagi atau ditambah busa sama ganti kulit kurang lebih sekitar 150.000 ya. Berarti harga jok tangki, jok tangki bodi kurang lebih 1.100.000. Untuk harga stang Pro-Taper harganya 250 kurang lebih guys ya. Terus untuk handle-handlenya ini sekitar 80 ribuan kanan kiri ya. Terus kita masuk ke bagian stripping guys ya. Stripping atau dekal ya. Ini dekalnya kita custom juga, kita request juga kepada penjual ya. Untuk dekalnya bisa kalian beli aja online juga bisa guys ya. Ini awalnya adalah bodi warnanya putih polos ya, yang dulu kita custom atau kita pasang stripping yang seperti ini. Nah sekarang kita ganti menggunakan stripping yang putih, jadi agar menyatu sama bodi orinya. Untuk harga strippingnya kurang lebih 250 ribuan ya, stripping atau dekalnya. Terus kita
bahas dari semua yang ada di komponen di motor ini ya. Kita bahas ke rantai ya. Nah di sini rantainya ukuran karena udah dipanjangin di armnya, rantainya ukuran 130 ya. Belinya 140, panjangan jadi dipotong 10 mata jadinya 130. Untuk gearnya masih original dari Vixen depan belakang ya, 1442. Lanjut dari stabilizer rantai. Di sini stabilizer rantai menggunakan dari KLX guys ya, yang kita pasang atau kita langsung paten di armnya, langsung dilas langsung guys ya. Terus untuk di bagian bodi belakang yaitu ada di slebor di sini ya. Ini cuman ada seperti ini, nggak ada yang untuk tempat ke bawah atau tempat lampunya, itu nggak ada. Jadi kita potong di bagian slebor belakang kurang lebih 2 sentian guys ya, kita pendekin. Terus kita ambil merah-merah ya, biar kalau malam itu kena lampu agak kelihatan gitu. Soalnya ini motor nggak ada ratingnya guys ya. Kita potong sekitar 3 cm, terus kita rapihkan jadi lebih pendek. Coba kita lihat dari sebelah kanan agak jauh. Jadi di antara ban sama slebor itu dia imbang gitu guys ya, panjangnya imbang. Kalau nggak dipotong, kalau cuma disambung 10 cm, lebih panjang di slebornya guys. Terus di sini kita masuk ke knalpot ya. Knalpot ini pakai Norifum Rocket 4 guys ya. Dan di sini udah ngelupas untuk stiker Norifumnya ya. Kita pakai Norifum Rocket 4 yang udah PNP di motor KLX. Tapi kita custom lagi di bagian leheran sini ya. Kita custom lagi. Untuk KLX sama Vixen dia kan agak sedikit beda untuk lekukan knalpotnya. Jadi kita custom di sini. Ini dibengkokin lagi biar tidak nyangkut sama rangka dan tidak nyangkut sama filter di bagian dalam ya. Kita potong lagi, kita bentuk lagi, dan hasilnya seperti ini. Untuk di bagian depan di sini ya, harusnya kalian papas dulu, kalian ratakan dulu biar tidak berabas anginnya lewat sini ya. Kalau kalian males mapras ya, bisa disubal menggunakan anti panas guys ya. Terus kita masuk ke bagian depan. Karena motor ini udah disambung 15 cm untuk bagian sok depan, jadi kalian harus ganti selang rem yang lebih panjang. Ini ukurannya 120 kurang lebih guys ya. Untuk harganya berapa kita udah lupa ya harganya. Terus untuk selang rem panjang itu, ketika dia di standar tengah atau di standar 2, dia masih lumayan panjang. Kalau pakai selang orinya dia udah nggak mampu guys ya, udah terlalu lurus ya. Terus kita masuk ke bagian depan ya. Di bagian depan di sini kita pakai tutup dari WR. Tutup dari WR ya, Yamaha WR guys ya. Kita customin di sini dan kita otak-atik, akhirnya terpasang menjadi seperti ini. Untuk di bagian kaki-kaki depan ya, pelek ya menggunakan Rossi guys ya. Peleknya menggunakan Rossi, ini bukan tapak lebar. Untuk depan kurang lebih ukurannya sekitar 180 velgnya guys ya. Untuk depan 180 kurang lebih, untuk belakang kurang lebih 200 lebih guys ya. Kita lihat di sini 215 untuk belakang ya, 17 kali 215. Untuk bagian depan kita lihat apakah ada tulisannya. Nah untuk pelek kurang lebih harganya sekitar 700 ribuan guys ya, kurang lebihnya. Untuk di bagian depan di sini 185 guys ya. Pelek depan ukurannya 185, belakang 215. Terus kita masuk ke bagian mesin ya. Untuk mesin, karena ini bukan spek terabas, jadi untuk gaya-gayaan doang sama untuk kebutuhan konten di YouTube. Jadi untuk spek mesin masih standar Vixen lama guys ya. Sebenarnya untuk mesin ini, misalnya kalian mau lebih kenceng, itu bisa diotak-atik di bagian sehernya guys ya. Di bagian sini bisa digedein lagi atau dibikin apa biar lebih kenceng. Untuk pengapian masih sama saja menggunakan ori Vixen ya. Untuk CDI masih sama menggunakan Vixen. Terus kita lanjut lagi di bagian lampu depan ya. Karena motor cross itu rata-rata dia tidak memiliki lampu depan, jadi kalian bisa menambahkan lampu variasi mini saja guys ya, tidak usah gede-gede. Cuma kalau kalian pas keluar malam gitu ada pencahayaannya walaupun kurang terang gitu guys ya, kalian bisa tambahin lampu mini kurang lebih 50 ribuan, udah banyak yang jual guys. Nah untuk semuanya udah kita jelaskan. Sekarang kita masuk ke harga atau total jumlah ya. Dari awal kita bikin seperti ini, habisnya berapa. Daripada kalian penasaran, yuk kita hitung aja ya guys ya. Nanti kalian ngitung, bisa kalian menyesuaikan dana jika kalian mau membuat motor Vixen menjadi supermoto seperti ini. Untuk proses pembuatan kurang lebih jasanya sekitar 2 jutaan kurang lebih guys ya. Terus untuk bodinya di sini ini
ini kurang lebih 1 jutaan lebih. Jadi udah 3 juta lebih guys ya. 3 juta lebih ditambah setang 250, berarti udah 3.250.000 kurang lebih. Sambungan sok, terus velg, terus yang lain. Jadi kalau satu-satu kalian nanti bingung. Kita hitung total aja kemarin ya, kita kurang lebihnya udah habis di angka 7 jutaan guys ya. 7 jutaan. Jadi 7 jutaan kurang lebih jadinya seperti ini. Tinggal kalian belinya variasian atau beli partnya itu yang murah atau yang kawean. Kalau kawean 7 juta udah seperti ini, tapi kalau yang mahal-mahal itu 7 juta belum dapat apa-apa guys ya. Nah, karena video ini udah panjang, jadi kalian bisa mikir dulu sebelum kalian proses pembuatan Vixen Supermoto ya. Jadi kalian bisa mikir-mikir dulu untuk dananya. Di dana 6 juta jadinya seperti ini, 6 juta sampai 7 juta jadinya seperti ini. Untuk dana 3 juta sebenarnya sudah jadi tapi belum sempurna. Sekalian di video ini mari kita jelaskan untuk plus minusnya di motor seperti ini guys ya. Untuk plus minusnya kita bahas di minusnya dulu. Motor seperti ini dia itu buat boncengan lebih tinggi, jadi lebih susah. Untuk ketinggian kurang lebih dari jok nyampe bawah kurang lebih 1 meter guys ya. Nyampe tanah kurang lebih 1 meter. Jadi kalian yang postur tubuhnya kurang memadai pakai motor seperti ini itu susah untuk jalan atau untuk berhenti ya. Terus kita lanjut dari kelebihannya motor seperti ini tuh dia sudah tidak mikir-mikir kalau untuk jalan di jalan yang medannya kurang memadai atau di jalan lumpur guys ya. Misal jalan bebatuan, karena motor ini tinggi, dari tanah nyampe ke mesin itu kurang lebih sekitar 40 cm. Jadi polisi tidur setinggi 40 cm dia belum nyangkut ke mesin guys. Terus untuk kelebihannya lagi, apabila kalian pakai motor seperti ini, itu kalian berani nongkrong guys ya. Ya, tapi kalian harus mikir-mikir lah nongkrongnya sama motor apa gitu. Misal sama motor cross asli, kalian pasti pakai motor seperti ini minder guys, soalnya ini motor modifikasi ya. Kita bahas lagi di stripping, karena ini strippingnya baru atau dekalnya baru ya. Kalian bisa desain suka-suka, dan kemarin kita pakaiin hitam kuning, sekarang pakai putih ya. Untuk putih seperti ini, kalau kalian kena lumpur warna putih kelihatan banget guys ya, pasti langsung kelihatan kotor guys ya. Terus untuk desainnya suka-suka, bisa dikasih nama, karena ini pemiliknya adalah Guto ya. Jadi kita kasih nama pemilik dan nomor favorit dari pemilik motor tersebut. Oke, untuk tempat kita di sini ada di Wonosobo, Jawa Tengah guys ya. Kita proses pembuatan motor ini kita pakai tangan sendiri ya. Kurang lebih habisnya 7 jutaan ya. Terus untuk kalian yang mau bikin ya, jika masih ada kebingungan bisa kalian komentar aja di bawah video ini guys ya. Tempat kami ada di Wonosobo, Jawa Tengah guys ya. Kalian dari mana? Apakah kalian minat modif Vixen menjadi supermoto seperti ini ataukah tidak ya? Yang tidak minat tidak usah komen, yang minat silahkan komen di bawah guys ya. Dan sekarang Bang Andreas mau tanya kepada kalian, gimana sih tentang pendapat kalian yang hobi motor Vixen supermoto? Karena kita bikin tapi jarang-jarang keluar guys, cuma buat kebutuhan konten di YouTube. Gimana suka duka dan kalian apa yang perlu disampaikan kepada teman-teman yang mau modif motor Vixen jadi supermoto? Silahkan komen aja di bawah biar teman-teman kalian juga tahu apa yang kalian rasakan guys ya. Oke guys, karena video ini sudah panjang, jadi mungkin Bang Andreas mau akhiri saja video ini. Terima kasih buat kalian yang telah menonton di video ini sampai dengan akhir. Mudah-mudahan kalian selalu sehat selalu guys ya, selalu diberikan kemudahan, selalu diberikan kebahagiaan, pastinya selalu diberikan rezeki yang melimpah ruah guys. Oke, mungkin sekian dulu Bang Andreas, akhiri saja dulu videonya. Salam dari Bang Andreas, bye bye.